Selamat datang kembali sahabat Robinstat. Kali ini kita akan membahas tentang analisis deskriptif dengan menggunakan Excel. Jadi Excel sebenarnya bisa menggunakan analisis ya dalam statistik, tapi untuk hal-hal yang sederhana. Sebelum lanjut, supaya sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video menarik selanjutnya. Ya. Misalkan kita ingin melihat deskriptif ya, deskriptif sebagai ukuran pemusatan maupun ukuran tendensi dari suatu data. Misalkan suatu pendapatan, kita bisa secara manual kita cari misalkan nilai minnya, nilai standar, misalkan nilai variansnya, kemudian nilai mediannya, kemudian nilai standar deviasinya. Itu tinggal kita klik saja di sini. Misalkan untuk min itu average ya, VRG, seperti itu. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Kemudian untuk bisa untuk data yang kuantitatif seperti ini, tinggal kita buat. Kemudian untuk variannya berarti var. Nah, karena ini data sampel berarti kita pilih sampel. Tapi kalau data populasi kita pilih yang .p ya. Seperti ini. Nah, tinggal kita lanjutkan saja. Begitu juga dengan median. Oke. Kemudian dengan standar deviasi STDF. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita STDF. Nah, kemudian bisa juga misalkan covariance juga bisa ya. Jadi tinggal dicari seperti itu. Nah, bagaimana dengan data yang untuk kuantitatif ini, yang berdata yang kuantitatif ya. Kalau yang data kualitatif kita nggak bisa cari rata-rata dari gender misalkan pendidikan, tapi kita hitung count, jumlahnya ya. Jadi kita hitung misalkan ini ada 0 dan 1. Nah, kita kasih kode misalkan di sini. Biasanya ini karena kalau cuma 2 mah gampang ya. Misalkan kita cari di sini untuk frekuensinya. Ini nanti misalkan frekuensinya frekuensi ya. Nah, jadi kita buat di sini kodenya 0, 1. Nah, misalkan 2, nah 3 kalau ada ya. Jadi kalau 0 kita pakainya count if. Nah, jadi kalaupun nanti angka bisa. Nah, ini kita tinggal gini kan. Kemudian kita pilih if-nya berapa? If-nya 0. Nah, atau if-nya nanti kita kasih kode di sini ya. Jadi kita ini bisa kita kunci. Yang ininya kita kunci ya. Nah, ini jadi ininya tidak bergerak. Si barisnya, yang ini kita kunci si kolomnya tidak bergerak. Nah, di sini ada 5 yang kode 1 dan 5 kode 0 gitu ya. Nah, kalau kita di sini berarti kalau yang ini kan kodenya 1 2 3, tinggal kita copy rumusnya, kita mulai dari sini. Nah, gitu. Nah, jadi ini ada satu yang kode 4 kode 1, 3 kode 2 dan 3 kode 1. Ya, seperti ini. Nah, berarti selain frekuensi, kita juga bisa melihat nanti proporsinya. Nah, kalau proporsi dibagi totalnya, kita taruh sum-nya dulu. Ini sum dari sini. Sum dari jumlahnya ini. Ini juga jumlahnya ini. Ini sama dengan sum-nya. Nah, nanti kalau mencari proporsinya ya kita kasih kode lagi nih 0 1 2 3, proporsinya berarti di sini. Nah, ini di sini. Nah, di sini proporsinya ya, proporsinya. Udah, berarti tinggal yang datanya dibagi dengan totalnya. Totalnya kita kunci, misalnya di sini F-nya 17. Nah, jadi ini adalah masing-masing 0,5 ya. Kalau ini kita copy ke sini juga bisa. Nah, ini tinggal dicari seperti ini ya. Nah, seperti itu kalau secara manual mencari si deskriptifnya. Sekarang kita mau mencari secara langsung. Nah, kalau datanya kuantitatif ya, tinggal kita masukkan data di sini. Nah, kita klik data analisis ya, kemudian kita pilih deskriptif statistik. Nah, kemudian kita pilih datanya, misalkan kita memasukkan data si pendapatan. Kemudian di mana mau ini yang pertama sebagai label, kita mau masukkan output rank-nya di sini. Nah, oke. Jadi kita nggak yang mau dilihat di sini ya, deskriptifnya. Mau yang dilihat apanya saja, misalkan summary table-nya, kemudian berapa terbesar, berapa terkecil boleh gitu. Nah, ini udah langsung, jadi tidak perlu cari satu-satu seperti ini. Nah, sama
itu standar error, mediannya ya seperti itu ya, mode-nya, standar deviasinya sama ya. Jadi bisa secara manual dengan cara seperti itu. Nah, kemudian secara penggambaran data ya, masing-masing bisa menggunakan misalkan kita mau tahu histogram data ini ya, bagaimana distribusi datanya, tinggal kita buat data ya. Kemudian tadi data analisis, kita lihat histogram datanya seperti apa sih. Nah, seperti itu. Jadi input range-nya ini. Nah, kemudian bin-nya misalkan 2 gitu ya, atau apa gitu, nggak usah taruh juga otomatis bisa. Nah, kemudian nanti label data pertama, kemudian output range-nya di sini, misalkan output range-nya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan histogramnya nanti seperti ini. Nah, kemudian kita mau menggambarkan membandingkan misalnya di sini dua nilai ini, berarti bisa menggunakan grafik yang berupa grafik histogram. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti bisa kita buat grafiknya, grafik histogramnya. Kemudian berarti kalau kita lihat di sini, si pendapatan itu lebih besar dari si pengeluaran, ya kan? Kemudian kita bisa melihat lagi di sini untuk scatternya, bagaimana hubungan antara si pendapatan dengan si pengeluaran. Nah, kalau kita lihat di sini dia secara ininya, oke. Nah, scatter itu melihat di sini untuk melihat pola hubungan ya, pola hubungan antara. Nah, kalau kita lihat sini pola hubungannya linear, ya kan, antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi semakin tinggi pendapatan, pengeluaran biasanya juga akan semakin tinggi gitu ya. Nah, kalau misalkan yang kita punya datanya kategorik, berarti kita yang bisa kita bentuk adalah di sini yang pie ya, pie chart gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan bentuknya pie. Oke, pie chart. Itu tinggal di gendernya kode 0, satunya dirapikan ya, datanya untuk pemilihan datanya. Nah, kemudian di dalam analisis deskriptif ini umumnya kita hanya menggambarkan data dari ya, kalau data populasi, tapi kalau data sampel ya cuma data sampelnya, tidak menarik kesimpulan dari data yang ini ya. Begitu menggunakan analisis deskriptif secara sederhana, bisa langsung yang tadi ya, data analisis, pilih yang di sini analisis deskriptif statistik ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih.